Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid dunya wa ila arwahil ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa immatil hadith wal mubassirin wa sairi sadatin as-sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin warithin wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa jami'il mu'minat wal muslimatil ahya'i min wal amwat khususan ila ruh Imam Ibnu Syarif An-Nawawi wa ahli silsilatina ilaih ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anallahu yataghashshahum birrahmati wa birrah. Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal mu'minina bima asyraqa fiha min nuril iman wal yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imu bit tuma'ninati bi dzikrihi lil mu'minin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa rasuluh sayyidul dzakirin wal madhkurin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rasulil amin wa ala ahli baitihil mutahharin wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in. Allahumma alhimna dzikraka waj'alna minasy syakirin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Qala an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu anna unasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi quduri amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi buti ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizr. Fa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha Rasulullah Habibul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Benar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita sekarang menanti-nanti waktu isya dalam keadaan beriktikaf. Kita laksanakan kembali majelis ta'lim atau pembacaan kitab agama yang kita harapkan menjadi suatu
Sebab Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan Allah nilai pahala atas apa yang kita lakukan bersama-sama ini. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Dzarrin meriwayatkan satu hadis yang termuat dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian lagi dimuat kembali oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in beliau. Yang mana beliau bercerita bahwa ada sekelompok sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari, mereka ini adalah orang-orang fakir daripada golongan muhajirin. Artinya penduduk kota Makkah yang mereka itu meninggalkan kota Makkah untuk mengikuti Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Karena harta tinggal di Makkah, otomatis di Madinah menjadi orang fakir miskin. Nah, lalu sekelompok di antara mereka ini datang kepada Rasulullah ingin mengadukan sesuatu hal kepada Rasulullah. Yang mana mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, telah berjalan dan melakukan sesuatu kebaikan. Orang-orang yang kaya daripada sahabat, daripada saudara-saudara kami pengikut sampian. Mereka pergi, mereka bergerak, mereka beraktivitas mendapatkan pahala-pahala yang besar. Mereka sholat, kami pun bisa sholat seperti mereka. Mereka berpuasa, kami pun juga berpuasa. Tetapi mereka bersedekah menggunakan harta-harta mereka yang Allah karuniakan kepada mereka lebih daripada yang kami dapatkan. Artinya membuat Makkah ini kan karena mereka fakir miskin, sedangkan orang-orang Madinah mereka sebagai tuan rumah atau orang yang memang asli orang Madinah ini kan tentu punya harta yang besar. Di antara orang-orang Ansar ini punya harta lebih besar daripada orang-orang Muhajirin. Nah, sehingga mereka dapat mensedekahkan, menginfakkan harta-harta mereka yang lebih daripada keperluan mereka. Ini kadang kala kami menyamai. Kalau buahnya sembahyang, kami kawal sembahyang. Buahnya puasa, kami kawal puasa. Tapi kalau pintangan mereka beramal saleh menggunakan harta dapat nilai sedekah, kami kada dapat ya Rasulullah. Lalu apakah ucapan mereka melapor kepada Rasulullah karena mereka iri dengki? Ya. Nah, sahabat ini kan orang yang mengerti terhadap suatu hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Mereka terdidik oleh Rasulullah. Jadi mereka ini ketika melapor Nabi bukan karena iri dengki lawan sahabat-sahabat yang tersugih, tapi mereka minta cariakan jalan keluarnya, minta cariakan solusinya kayak apa supaya kami kada kalah lawan bubuhan yang sugih-sugih itu. Mereka dengan harta yang lebih dapat melakukan kebaikan. Kami apa yang kami berikan supaya dapat nilai sedekah. Itu maksudnya. Sedekah atau memerdekakan budak, pastikan nukar budaknya. Jika kan berapa itu nilai duit yang digunakan baca menukar budak. Nah, sedangkan orang-orang fakir miskin tentu tidak bisa melakukan. Nah, jadi sahabat Nabi ini mereka pikiran akhirat itu lebih besar daripada pikiran dunia. Bila mau datang ke Rasulullah nang diaduakan itu masalah agama, nang diaduakan masalah akhirat. Kayak apa kami di akhirat kainah, kayak apa kami ini beramal saleh itu nang diaduakan oleh Nabi. Ada nang datang ke Nabi kayak apa supaya ulun nih para jadian, kayak apa supaya ulun nih banyak dapat kunjungan.
Adakah itu kisahnya? Bisa ya, Pak juga terkadang sahabat itu mengeluhkan sesuatu kayak itu. Tapi dalam riwayat ini mereka yang dipermasalahkan adalah takutan kalau amal saleh mereka ini kalah dengan amal saleh orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi daripada saudara-saudara mereka yang punya kelebihan harta. Katakanlah Nabi akan memberikan jalan keluarnya supaya mereka tidak kalah dengan amal saleh dari dua pada orang-orang sahabat yang punya keluasan harta. Nah, jadi begitulah ceritanya dengan sahabat itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu akhirnya Nabi SAW memberikan jawaban. Kita meyakini bahwa Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak akan berkata-kata, bertutur, berbahasa, menyampaikan suatu ucapan bersumber daripada hawa nafsu. Pasti Nabi itu bila berpandir dasar wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi nanti ucapan Nabi itu pasti jujur datangnya dari Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi ini dihadang benar nih. Apa jawaban Nabi supaya mereka tidak kalah dengan teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Akhirnya Nabi mengatakan, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat bernilai sedekah daripada yang kalian lakukan itu. Ya Nabi, jangan ikam merasa kalah lawan dan sanakmu nang sugih-sugih. Jangan merasa kalah dengan dan sanakmu nang banyak menggunakan harta untuk kebaikan. Ikam kan ya Nabi ada juga gawianmu tuh bernilai sedekah. Walaupun secara lahiriah ikam kadang mengungkai duit, julung ke orang, tapi ikam dapat pahala sedekah. Nah, itu Rasulullah mempelajari. Maksudnya apa? Jangan ikam anggap nilai sedekah itu hanya didapatkan dengan ma'ulur atau mengeluarkan, menginfakkan harta. Jangan ikam anggap pahala sedekah itu hanya dengan menggunakan harta. Ada juga gawian-gawian yang lain tapi dinilai sedekah. Nah, ini Rasulullah. Tapi ini kan bagi orang yang ada berharta yang lebih dari isi harta mayu seorang aja, ada kawat diberikan ke orang, tapi ada cara lain tetap dapat nilai sedekah juga. Jadi orang bersedekah pakai harta, seorang dapat pahala sedekah dengan amalan. Nabi itu bagus sidin ala jiri. Jadi umat ini kan banyak kekalahan antara orang yang banyak berharta lawan yang ada kekalahan. Ada juga orang yang ada berharta ini bisi amalan yang kada kalah lawan orang yang berharta. Lalu apa maksud Rasulullah dengan amaliyah yang bernilai sedekah? Sesungguhnya setiap ucapan tasbih, yaitu baca subhanallah, itu bagi kalian bernilai sedekah. Jadi ketika orang yang punya harta lebih itu menggunakan harta untuk kebaikan, maka orang fakir miskin dia baca subhanallah, maka dapat pahala sedekah. Ini kisahnya kan kadang-kadang diberikan deh. Nah, di harta tuh, ya kata kawan memberikan memayu seorang gitu. Amun kita ada bisa harta yang lebih pada keperluan kita, nah berarti kita disuruh bersedekah pakai harta berarti. Itu kisahnya lah. Nah, jadi artinya kan nilai sedekah ini dapatkan ketika memang kada dari lalu apa yang diberikan itu, lalu baca subhanallah dapat nilai sedekah. Kemudian lagi setiap kalian mengucap takbir Allahu Akbar itu juga bernilai sedekah. Setiap kali mengucap alhamdulillah itu juga bernilai sedekah. Setiap kalian mengucapkan la ilaha illallah itu juga bernilai sedekah. Nah, jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
itu bernilai sedekah. 4 sedekah saja berarti. Tapi kisahnya ini kita membaca ini orang nang kada bisi kelebihan harta dari. Jadi orang menggunakan harta, ia menggunakan zikir nang tempatnya dapat nilai sedekah. Itu kisahnya. Nah. Kemudian ada riwayat daripada adiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang perempuan namanya Ummu Hani binti Abi Thalib. Sidin bertanya minta kepada Rasulullah. Ujar Sidin, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu ana jalisah. Wahai Rasulullah, ini sahabatku Nabi ginian. Wahai Rasulullah, ajari ulun suatu amalan ulun baca parhatan ulun duduk. Lalu ujar Nabi, baca quli Allahu akbar mi'ata marrah. Baca Allahu akbar 100 kali. Khairun laka min mi'ati badanatin mujallalatin mutaqabbalah. Itu lebih hebat daripada engkau mensedekahkan 100 ekor onta yang diterima Allah Ta'ala sedekahmu itu. Jujur ulama syaratnya khusyuk bacanya. Baca Allah Akbar, kan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kalau hati itu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah. Harus sekali baca, maka itu ya Nabi lebih hebat bagimu daripada bersedekah 100 ekor onta. Kemudian baca juga ya Nabi subhanallah 100 kali. Itu lebih baik, lebih hebat daripada 100 ekor kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Baca juga ya Nabi alhamdulillah 100 kali. Lebih baik bagimu daripada memerdekakan 100 orang daripada keturunan Nabi Ismail. Baca juga ya Nabi la ilaha illallah 100 kali. Itu tidak akan ada apapun yang dapat menyamainya, apalagi mengunggulinya. Nah, dia kan bacaan-bacaan itu nilainya luar biasa. Tapi syaratnya jadi ulama bacanya khusyuk. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Khusyuk bacaannya gitu, maka harap pada nanti sedekah. Sekali bacanya tadi. Kemudian ada suatu riwayat lagi. Man dhanna bil mali an yunfiqahu wa bil laili an yukabidahu. Fa alaihi bi subhanallahi wa bihamdihi. Barang siapa kada kawa menggunakan harta untuk dia infakkan dalam kebaikan. Inilah bukan zakat. Orang harta itu wajib dijakati, lalu kada dijakatakan, ini nyata sudah kan haram hukumnya. Ada gini kan berzakat sudah. Kalau bersedekah, asal kada kawa bersedekah, apakah alasannya lah kita pakai harta ini untuk apakah kita pakainya? Lalu kada kawa. Ada Jepang juga lah. Orang misalkan orang itu berzakat sudah adalah kan zakat wajib sudah ada berzakat. Lalu ada orang minta tolong, bila kada ditolongi orang itu mati, maka wajibnya mah bersedekah orang tadi. Jadi sedekah itu bisa berubah jadi wajib. Kalau masalahnya menolong bagi nyawa orang lain, itulah. Jadi kan nang paling utama dulu kita tuh nangaran harta tuh wajib dikeluarkan, zakat dulu. Kamu bersedekah rajin, berzakat kan ada stay-nya ini. Jadi kan ujar Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan terima orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Maksudnya apa? Sembayangan, berzakat kan ada. Aku ini Sayyidina Abu Bakar ada terima orang kayak itu. Atau kebalikannya, berzakat mau sembayang parai, itu mau juga. Makanya di Quran itu kan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Itu selalu bergandeng. Wa yuqimuna sholata wa alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakah.
itu bahasa-bahasanya tuh begandingan lah. Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, bayarlah zakat. Nah, dua ini kada kawa bila orang penyembahyang kada berzakat parai. Arti parai itu nilainya tuh kada berarti dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah. Masalah diterima kada masalah gugur tadinya itu kan urusan Allah Taala. Cuma artinya dalam beragama tuh luput dalam tindakan beragama tuh sembahyang hakot pokoknya aku jar 5 kali sehari nah wajib deh atau jadi 6 lah siap aja tapi kalau berzakat sayangnya lah harta mau atau mau aja berzakat pokoknya jago berzakat nih jangan 40 seper-10 gini aku siap tapi para sembahyang parai itu mau juga itu dua macam ini kan boleh dibeda-bedakan harus digawi keduanya kerjakan salat bayar zakat biar nang begisang deh begisang mana nih pasudutan mana saking rajinnya sembahyang berzakat mau nah ini salah dalam beragama kepada Allah harus jalankan kedua-duanya. Nah jadi masalah berzakat ini wajib ada kalau ditawar-tawar jadi maksud Nabi ini orang kada kawa menggunakan harta untuk diinfakkan maksudnya inya ada kawa bagaimana sunat nah, wajib sudah ada tapi nang sunat kada maka alasannya kada tak keluar duit. Kemudian wabillaili an yukabidah man dhanna bil mali an yunfiqah wabillaili an yukabidah harta setelah nang wajibnya dibayar zakatnya dibayari apa-apa nang wajib sudah keluarnya harta tapi kada lagi mana bina sunat-sunat imbahnya pulang sembahyang wajib tunai aja nang 5 kali sehari tapi koler mana hajud nah koler mana hajud padahal kan tahajud itu sembahyang yang paling afdal setelah sembahyang fardu adalah sembahyang tahajud mungkin hanya dapat nilai pahala sunat sembahyang sunat yang paling harap setelah wajib adalah sembahyang tahajud ada kawajiban bangun malam antara ini dan itu alasannya. Nah, maka jan Nabi fa'alaihi bi subhanallahi wa bihamdi. Maka jan Nabi mujaka itu juga supaya kada kalah maka lazimkanlah membaca subhanallahi wa bihamdi. Nah, harapnya tasbih nih harap. Artinya kawa mengimbangi orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak sembahyang tahajud, kawa diimbangi dengan subhanallah wa bihamdi. Tapi kata ulama membacanya harus hadir hatinya, artinya khusyuk. Masih kada karuan juga kan hati membaca tadi. Nah, berarti kada jujur berarti kan amalan itu untuk monopoli kekalahan dalam banyak bersedekah dan banyak tahajud. Jadi nah ianya itu misalnya Allah setelah kita nang wajib tokal bikal warakat nang sunat-sunatnya pulang kita sedekah setelah kita sembahyang fardu nang 5 waktu tambah nang sunat-sunatnya pulang tambah tasbihnya pulang kan nanti gawi sanyaan jangan hendak berkepalihan kalau kuluput mana kalau kuluput imunnya sanyaan digawi dan ada nang kana nah itu kan daripada riwayat daripada Syuraih ahli ibadah sendiri rahimahullah taala. Balagani jadi telah sampai berita riwayat kepadaku anna law qusima thawabu tasbihatin ala jami'i hadzal khalq la asaba kullu wahid minhum khair. Bahwasanya jikalau pahala 1 kali bertasbih itu diterima Allah Ta'ala lalu dibagiakan pada seluruh makhluk Allah Ta'ala niscaya sabar dan dapat jatah kebaikan harap baca subhanallah makanya kan ada seorang wali Allah Ta'ala ulama besar jikalau aku diberitahu oleh Allah bahwasanya amalanku sabigi tasbihnya subhanallahnya yang mengucapkan ditahuakan Tuhan bahwa saya bacaan itu diterima Allah Ta'ala maka sini aku sakotaan ini gue makan nih ujamu sini orang sakotaan saking syukurnya aku jikalau pahala tasbihku sekali diterima Allah Ta'ala nah ini kan daripada harapnya nilai pahala itu
sabigi tasbih bila dibagiakan kepada seluruh makhluk mayu berada jatah karena jatah berada kalau diterima Allah Ta'ala. Nah maka dengan hati yang hadir untuk mendapatkan nilai diterima Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah pada suatu waktu beliau sedang berada dalam rombongan. Akulakan kemarin kan Sulaiman ini berombongan. Ya Nabi Sulaiman itu kan kada pakai payung, ada jadi burung udah menaungi. Jadi burung itu kelompok di atas sini itu jadi naung jadi kada kepanasan lagi. Kamana berjalan burung mana mengitari terus. Burungnya banyak. Kemudian lagi pasukan sini itu ada pasukan manusia, ada pasukan jin. Nah, di sekitar sini bilang banyak benar nih orangnya nih kan. Di berjalan konvoy. Lalu Sidin meliwati seorang ahli ibadah di masa itu, di zaman Bani Israel. Lalu ujar Nabi Sulaiman alaihissalam kepandiran lawan orang ahli ibadah itu. Pandir. Ujar orang ulama ujar si ahli ibadah tadi, wahai Nabi Sulaiman, sampian telah Allah berikan kerajaan yang besar. Artinya ini kan dalam sejarah Bani Israel bilang kadada orang kaya pian ini paling Nabi Daud kan kuitan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan pula lebih besar lagi daripada Nabi Daud. Pian telah diberikan kerajaan yang sangat besar. Lalu ujar Nabi Sulaiman, tasbihatun fi sahibatin afdal. Tahukah ikam bahwasanya ujarmu aku ini diberikan kerajaan yang besar, padahal satu kali tasbih aja diterima oleh Allah Ta'ala, dimasukkan dalam buku catatan bahwasanya amalan tasbih itu diterima, itu jauh lebih afdal, lebih besar nilainya daripada yang ikam lihat daripada kerajaan yang memiliki akhirat. Jadi nilai akhirat pula luar biasa. Sekali tasbih aja nilainya nilai akhirat itu lebih hebat daripada mendapatkan kerajaan seluruh dunia ini, menguasai seluruh dunia ini. Nah itu kan pandangan seorang nabi yang bujur-bujur imannya kuat sehingga melihat sabujurannya karunia Allah Ta'ala itu nangaran pahala di akhirat itu jauh lebih besar daripada dunia yang dirabutakan manusia. Kita ini kan gak ada jalan orang sugih kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini saduniaan sudah ditaklukkan sini. Ternyata sini semua anak pemilik ini tak ada artinya dibanding dengan satu kali baca tasbih, pahala tasbih. Nabi Sulaiman ini kan tembus ini pandangan sini kepada nilai akhirat tadi. Jadi kita kan asal biasa, baca tasbih yang biasa lah. Kita akan melihat apa atau kita ada punya keimanan yang kuat. Sehingga ya begitulah keadaannya. Tapi jangan juga kita meremehkan, baca terus menerus. Karena suatu waktu kita baca tasbih itu diberi Allah Ta'ala sesuatu kemantapan hati, keimanan yang luar biasa. Lalu itulah yang akan menjadi suatu yang menjadi karunia yang besar bagi kita. Kita baca tasbih 100 kali, kemakan sekali yang diterima Allah Ta'ala, untung benar dah. Itu kan 100 ada terima tanyaannya, nanti ada khusyuk nih 200 dan seterusnya. Artinya amalan terus kita gunakan, kita amalkan. Ada suatu waktu karena gelombangnya diterima Allah Ta'ala, nah maka itulah akan kita bahagia luar biasa nanti di negeri akhirat. Jadinya Nabi Sulaiman semua harta yang aku diberikan ini, yang dikaruniakan kepadaku semua harta ini akan habis. Tetapi kalau baca subhanallah dapat pahalanya akan kekal di negeri akhirat, selamanya dinikmati. Nah, biar sabigi tasbih.
Tapi sekali baca tasbih, tapi pahalanya terus menerus ada beberapa paketan amal di dunia nih kan pasti habis. Kayak apa aja dunia baca hancur bang dunia nih. Tadi kita berdulu nang meninggalkan atau dunianya meninggalkan kita. Nah, kan itu dia pengertiannya yang habis sirna. Ada artinya dibanding dengan nilai pahala di akhirat. Kemudian seorang wali besar Abul Hasan Asy-Syadzili, nafa'anallahu ta'ala bih. Sidin pernah berkata, in aradta alla yasda'alaka qalbun wala yalqaka hammun wala karbun wala yabqa 'alaika dzambun fa'aksir min qaulil baqiyatis shalihat. Apabila ikam hendak nyisirin amalan supaya hatimu kada betagar, hati betagar nih. Mun parang itu betagar loh nih. Ya Pak, besiang. Nah, parang betagar. Anak nyebeli hadangan, parangnya betagar ya Pak. Wah, tetangis hadangannya lah. Gua hadangan di asah-asah lu parangmu toh. Ini nang tahun sekali. Ada di asah parangnya. Nah, betagar ngalih lo kan ada capat menyembelih tuh parang tuh betagar kan ngalih deh kita anak besiang anak menggunakan parang nih ngalih kira-kira betagar amun hati betagar begini lagi ada mampan noneh dinasihati manjul apalagi hendak melakukan kebaikan noneh dinasihati dia manjul apalagi terpanggil melakukan kebaikan itu gara-gara hati betagar. Atau kayak kita ini kan beribadah, lalu banyak mahayabang, kita pikiran lah hati di masjid, awak di masjid, hati di pasar, itu kan? Awak di masjid, hati kunyuk-kunyuk kemana-mana leh. Nah, itu gara-gara hati kita betagar. Kadang kala kita menikmati ibadah nih belum, gara-gara hati kita betagar. Nah, maka supaya hati jangan betagar itu ada amalannya. Jadi menyuruh, kamu yang bener lah. Mun kita nih diberi Tuhan, hati kita nih bersih lah, kada betagar lagi. Pokoknya ibadah tuh nyaman tuh bang dah. Hari bacaan zikir tuh sekali baca subhanallah tuh nyaman benar. Nah, itu tuh orang hati kada betagar tuh lah. Pokoknya kita ini apa-apa kisah orang amalan tuh nyaman ini. Bujur itu kita belum merasain deh. Yang dustakan kita yang dustakan. Kenapa? Jadi ada orang nang sajam tahan bamalan, 2 jam tahan. Ada nang pukul 2 bangun tahajud sampai subuh. Kalau kita baca nang manakib-manakib orang-orang wali itulah, baca manakib-manakib orang saleh itu banyak kisahnya kayak itu. Nah, mulai pukul 2 bangun sampai subuh ada beguringan. Apa-apa kan yang dibaca. Kita 2 rakaat gen, muntakoi dah. Kan tok mata lah nih. Anak bangun itu hok kita. Ya Pak, ada orang nikmat benar. Nah nih, bila hati betagar itu Pak kisahnya. Punya hatinya kada betagar kan nyaman nam. Nah, ini terakhir kita lah. Ujar sidin, bila ikam hendak supaya hatimu kada betagar dan ikam kada mau lagi duka cita. Hati senang terus, plong terus hatinya. Bahagia terus pikiran. Ditambah pulang dalam catatan buku catatan amalanmu kada ada dosa lagi habis dosa tuh karek diruntuh orang dosamu maka banyak-banyak membaca al-baqiyatus sholihat di Quran wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawabu wa khairum maradda. Al-baqiyatus sholihat itu lebih baik nilainya di sisi Tuhanmu. Lebih baik nanti ketika engkau kembali ke akhirat mendapatkan nilai-nilai pahalanya. Nah, panggirang arti baqiyatus sholihat itu al-baqiyat sesuatu yang terus-menerus ada, as-sholihat yang bernilai baik di sisi Allah. Nah, lalu jar ulama maksud sinin al-baqiyatus sholihat adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, jadi bila kita sering baca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu adalah amalan nang maulah hati kita jadi bersih mancurunong. Dan amalan maulah kita selalu hati bahagia. Dan amalan peruntuh dosa-dosa. Jadi bila kita hendak supaya dapat nanti 3 macam tadi, hati bersih, duka cita dijauhkan, kemudian lagi apa dosa-dosa dihilangkan, maka barang banyak membaca ini. Jadi kan bacaan ini tadi nang harap itu kan kalau ketika kita khusyuk membaca. Nah, semoga kita semuanya dapat mengamalkan bacaan-bacaan tersebut. Ya sejenis kayak inilah. Artinya kesimpulannya kayak ini kan artinya kita tuh bila beramalan, makanya membaca zikir lah macam-macam kalah anak apa kah kan kita baca zikir kah, istighfar kah, salawat kah, baca Quran kah, pokoknya bacaan dimuntung itu manfaatnya yang membersih hati kita tuh. Pagi kita sembahyang itu kan bacaan adalah sembahyang itu kan ada perbuatan, ada ucapan, ada hati kan, amalannya komplit sembahyang itu. Tontong sembahyang, berwirid pulang. Nah, maka semua yang kita baca amalan-amalan yang ditinggali oleh Rasulullah, oleh para ulama kan ini bagus dibaca itu semuanya kan anu manfaatnya itu sama aja, artinya maulah hati kita menjadi bersih. Amalan tuh. Jadi penting kita tuh banyak beramalan. Untung tuh berwirid caranya lah. Nah, untung tuh berwirid artinya ada nanti baca amalan-amalan. Nah, itu supaya tujuannya membersih hati. Pak nang pengen hendak nak tujuh ada orang baca salawat, tujuh kan ada orang tujuh baca istighfar, ada orang tujuh baca zikir, kan? Nah itu bacaan-bacaan itu atau baca Quran tadi itu semuanya faedahnya kegunaannya untuk membersih hati dan yang lain-lain yang disebutkan. Inilah yang kita sampaikan. Semoga manfaatnya bagi pribadi dan sahabat bagi kita semuanya diberikan Allah Taala kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat dengan berkah kita melaksanakan amal yang mulia seperti ini dan semuanya diterima Allah Taala jadi kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat apalagi dengan nilai-nilai yang Allah Taala ridai kepada kita amin ya rabbal alamin ala hadiniyah wa kullina mana wa besar wasallu ila hadratin nabi wa alihi kiram syahidilahumul fatihah. Amin amin rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim rabbal alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ta'ala inna abwabal rizqi wal khair wa abwabal rahmati wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah Allahumma afina min kulli balai dunya wa adzabil akhirah wa asrif anna syarra dunya wa syarral akhirah Allahumma firna ma ta'na ma ta'amatna ma asrarna ma 'alana man ta'lamu min antal muqaddim wa antal mu'akhir wa anta sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.